Langit malam Seoul seperti lembar kertas hitam yang dilukis dengan jutaan titik cahaya. Namun bagi Ayu Lintang Pranata, dunia tak lagi memiliki bentuk atau warna. Semuanya hanyalah kabut kelabu yang menjelma menjadi dunia samar, tempat ia berusaha berjalan tanpa tersandung hidupnya sendiri. Hujan turun malam itu, bukan hujan biasa. Hujan yang seolah ingin menghapus jejaknya dari bumi, menarik paksa setiap sisa keberanian yang ia genggam sejak pagi. Hujan yang jatuh di trotoar kumuh membuat air memantulkan siluet tubuh kecil Ayu yang gemetar sendirian. Ia duduk di bawah atap koridor sebuah gedung tua. Payung plastiknya patah, layaknya semangatnya yang juga runtuh. Kakinya memeluk tas kecil berisi pakaian yang basah. Rambutnya menempel di wajah pucatnya. Ia baru saja diceraikan, bukan oleh suami. Dia bahkan tak pernah punya. Tapi oleh kehidupan, oleh majikannya, oleh kerja kerasnya sendiri yang tak dihargai siapapun. "Maafkan aku, Bu. Aku mungkin tak bisa kirim uang bulan ini," bisiknya, suaranya tenggelam oleh deras hujan. Matanya yang redup menolak fokus. Yang tampak hanyalah bayangan cahaya lampu jalan yang pecah seperti kaca. Hidupnya selalu sederhana, terlalu sederhana. Tapi malam itu, ia merasa hidupnya bukan hanya sederhana. Ia merasa hidupnya kosong. Hingga seseorang muncul. Langkah kaki itu berat tapi teratur. Irama pelan namun mantap. Ia mendekat lalu berhenti di depan Ayu. Ayu menegakkan tubuh, takut, was-was, siap disuruh pergi. Namun kemudian seseorang bertanya dengan suara yang begitu bertolak belakang dengan dinginnya malam. "Apakah kau baik-baik saja?" Ayu menoleh. Ia tidak bisa melihat jelas wajahnya, hanya bayangan tubuh tinggi berjas hitam, berdiri di bawah lampu jalan yang memantulkan garis bahunya yang kokoh. Ayu menggigit bibir. Maaf, aku hanya butuh tempat berteduh sebentar." Pria itu menatapnya lama. Tatapannya tak terdengar, tapi Ayu bisa merasakan sesuatu. Kehangatan aneh yang merayap dari udara dingin. "Berdirilah," katanya akhirnya. Suaranya lembut, tapi mengandung kekuatan yang tak bisa ditolak. "Kau akan jatuh sakit di luar." Ayu terdiam. Tidak ada orang asing yang pernah berbicara sehangat itu padanya. Bahkan majikannya dulu berbicara seperti menusuk. "Tidak apa-apa, aku bisa menunggu." Namun, pria itu menurunkan payung hitamnya menutupi kepala Ayu dan menggenggam lengannya. Sentuhannya dingin karena hujan, tapi stabil, kukuh. Ayu ingin menjerit tanda keberatan, tapi mulutnya tak mampu bergerak. Pria itu menuntunnya melintasi jalan menuju gedung kaca besar di seberang. Gedung yang terlalu mewah untuk disentuh oleh nasib gadis seperti dirinya. Di depan pintu otomatis, Ayu melihat samar tulisan besar. Hawa Corporation. "Saya tidak bisa masuk." Ayu berbisik, tubuhnya menegang. "Bisa," jawab pria itu. "Ikut aku." Pintu terbuka. Lobi hangat menyambut mereka. Lampu-lampu kristal memantulkan cahaya yang Ayu tidak bisa sepenuhnya melihat, tapi bisa ia rasakan. Pria itu melepas jasnya dan menyampirkannya di bahu Ayu. "Duduklah." Ayu mengangguk pelan. Ia bisa mencium wangi parfum mahal yang menempel di jas tersebut. Aroma yang membuatnya sadar betapa jauh dirinya dengan orang ini. Pria itu menyerahkan secangkir teh hangat pada Ayu. Ia ragu. "Tuan, maaf, saya tidak punya uang." "Aku tidak meminta uang," sahut pria itu singkat. Kesunyian menyelimuti lobi megah itu. Hanya suara hujan yang terdengar dari kaca jendela, jatuh seperti simfoni yang menenangkan. Pria itu kemudian menyodorkan kartu namanya pada Ayu. Ia terdiam. Nama itu, ia pernah mendengarnya. Nama seorang CEO muda yang sering muncul di berita ekonomi Korea. CEO. Orang yang paling jauh dari hidupnya. Orang yang dunianya tak seharusnya bertemu dengan dunia Ayu.
Jika dunia adalah buku besar, mereka berada di dua halaman yang tak pernah bersinggungan. Min Jun menatapnya dalam. Kau butuh bantuan? Ambillah ini. Jika suatu hari kau memerlukan tempat untuk memulai ulang, telepon aku. Ayu takut menerima. Namun tangan itu tetap terulur. Sabar. Dengan tangan gemetar ia mengambil kartu itu. Dan pada detik itu pula, tanpa Ayu sadari, kehidupan yang selama ini menghukumnya telah bergerak pelan untuk memberi satu bab baru yang tidak pernah ia bayangkan. Ini adalah kisah tentang seseorang yang tak lagi bisa melihat dunia, tapi akhirnya dilihat oleh seseorang yang seluruh dunia menatapnya. Ini adalah kisah tentang cahaya yang kembali, dari tempat yang paling tak terduga. Ini adalah awal dari segalanya. 3 hari sebelum pertemuannya dengan Min Jun, hidup Ayu masih berjalan seperti rel retak yang sewaktu-waktu bisa patah. Ia bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran kecil di pinggiran Mapo. Restoran itu sempit, cat temboknya mengelupas, dan pemiliknya, Nyonya Park, memiliki sifat yang lebih tajam dari pisau dapur. Ia tahu hidupnya tidak mudah. Ia tahu matanya tak lagi berguna seperti dulu. Tapi ia masih bisa mendengar, meraba dan mengingat letak setiap meja. Ia pikir itu cukup untuk mempertahankan pekerjaannya. Namun, hari itu, segalanya runtuh. Ayu! Teriakan itu membelah alam udara. Ayu tersentak. Tangannya yang memegang nampan bergetar sedikit. Ya, Nya? Sampai kapan kamu akan membuat pelanggan lari? Sentak Nyonya Pak sambil menunjuk meja kosong di sudut. Pelanggan itu baru duduk 5 menit sebelum kamu menumpahkan air ke mejanya. Ayu menunduk dalam-dalam. Saya benar-benar tidak sengaja. Nggak sengaja. Nyonya Pak mendengus, tatapannya menusuk seperti belandi. Semuanya tidak sengaja, bahkan buta pun tidak sengaja, bukan? Kalimat itu menusuk lebih dalam dari apapun yang pernah Ayu dengar. Para pelanggan menoleh, bisikan-bisikan muncul, menusuk telinga Ayu. Buta? Oh Tuhan. Kasihan sih tapi kalau ganggu pekerjaan. Restoran ini memang aneh menerima pekerja seperti itu. Ayu menelan ludah, menahan gemetar. Ia berusaha tetap berdiri. Saya akan bekerja lebih hati-hati. Tolong beri saya waktu. Tidak ada waktu. Nyonya Pak menepuk meja sekuat mungkin. Kamu membuatmu rugi, bahkan gaji kecil pun rasanya mubazir untukmu. Ayu memegangi apronnya. Kalau begitu, gaji bulan ini... Nyonya Pak menyiringai sinis. Terpotong seluruhnya. Untuk mengganti piring yang kamu pecahkan, dan air yang kamu tumpahkan, dan pelanggan yang kamu buat lari. Ayu merasa dadanya ditarik ke bawah. Saya butuh uang itu, Nyonya, untuk ibu saya. Aku bukan lembaga Armala. Nyonya Pak menunjuk pintu. Keluar, sekarang. Hening menyelimuti bisikan pelanggan. Ayu tidak bergerak beberapa detik. Ia tidak percaya dunia menendangnya semudah itu. Apakah kau tidak dengar? Nyonya Pak berteriak lagi. Kamu dipecat. Kata itu menghandam Ayu seperti batu besar. Ayu menggigit bibir. Menahan air mata. Ia membungkuk dalam-dalam. Terima kasih untuk kesempatan selama ini. Ia tidak tahu bagaimana ia masih bisa mengucapkan itu. Dan ia tidak tahu bagaimana kakinya bisa melangkah keluar dari restoran tanpa roboh. Ketika pintu tertutup, matanya tak lagi mampu menahan air mata. Dunia gelap di depannya seolah tenggelam lebih dalam. Hidupnya yang rapuh akhirnya benar-benar pecah. Rumah kontrakan Ayu berada di ruangan kecil lantai 2 bangunan tua. Tangga kayunya sering berderit, tapi baginya itu adalah satu-satunya tempat di mana ia bisa bernafas sedikit tenang. Ia mengetuk pintu pelan. Bu, Ayu pulang. Pintu terbuka. Ibunya, Nira, muncul dengan langkah perlahan. Wanita itu kurus, berkerudung lusuh, dan wajahnya menua sebelum waktunya. Matanya berkabut, seperti menyimpan kekhawatiran yang tidak pernah hilang. Ayu, kau basah kuyup. Dari tadi hujan ya?
Ibu menariknya masuk dengan lembut. Ayu tersenyum kecil. Tidak apa-apa, Bu. Kau kelihatan lelah. Bagaimana kerja hari ini? Ayu terhenti. Ia ingin berbohong. Ia ingin mengatakan baik-baik saja agar ibunya tidak khawatir. Tapi suara ibunya selalu membuat dadanya lemah. Ibu, Ayu menggigit bibirnya hingga terasa asin. Ayu dipecat. Tangan ibu yang memegang lengannya terhenti. Kenapa, Nak? Suara ibu melemah. Mereka bilang Ayu banyak melakukan kesalahan karena Ayu tidak bisa melihat jelas. Dan gaji bulan ini tidak bisa dibawa pulang. Ibu memeluk Ayu erat-erat seolah ingin melindunginya dari dunia. Kau sudah berusaha sekuat tenaga, sayang. Maafkan ibu. Maafkan karena kau harus menanggung semua ini. Ayu menggeleng dan memeluk ibunya. Jangan minta maaf, Bu. Semua ini bukan salah ibu. Namun air mata mereka berdua mengalir dalam diam. Di luar, hujan makin deras. Dan kehidupan Ayu terasa semakin jauh dari cahaya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ayu merasa benar-benar kalah. Kembali ke malam ketika ia bertemu Min Jun. Ayu masuk ke lobi perusahaan megah itu dengan hati yang penuh ketakutan. Ia merasa seperti memasuki dunia yang tidak pernah ditakdirkan untuknya. Keheningan lobi yang luas membuat langkah kaki Min Jun terdengar jelas. Namun Ayu justru merasa dirinya menghilang di antara bayangan pilar-pilar marmer. Ia duduk pelan, tubuhnya menggigil bukan hanya karena dingin, tapi karena ia merasa tak pantas berada di tempat seperti itu. Min Jun membungkuk sedikit, menjodorkan cangkir teh hangat. Pegang ini, perlahan. Tangan Ayu gemetar ketika meraih cangkir itu. Terima kasih. Sejak kapan kau di luar? Tanya Min Jun. Ayu menunduk. Beberapa jam. Saya kehilangan pekerjaan dan tidak punya tempat untuk pergi. Tidak ada keluarga. Ada, tapi ibu saya sakit. Saya harus pulang tapi belum tahu bagaimana. Min Jun memperhatikan wajah pucat gadis itu. Meskipun ia tidak tahu bahwa ia sedang menatap permata yang terselubung debu, matanya menangkap sesuatu yang tidak biasa. Ketenangan yang dipaksa, kekuatan berbentuk pasrah. Kau tidak bisa melihat? Tanya Min Jun pelan. Ayu tersenjak sedikit, tapi mengangguk. Penglihatan saya hanya sekitar 5%. Saya bisa melihat cahaya dan bentuk yang besar, tapi tidak lebih. Min Jun tidak menunjukkan rasa iba. Yang ia tunjukkan justru penghormatan. Bertahan di dunia dengan kondisi seperti itu adalah kekuatan besar. Nada suaranya rendah tapi tulus. Aku menghargai itu. Ayu tercengang. Belum pernah dalam hidupnya seseorang mengucapkan kalimat itu padanya. Min Jun menyandarkan punggungnya ke kursi. Ekspresinya berubah serius. Aku punya tawaran untukmu. Ayu tertengung. Tawaran? Iya. Jika kau mau, mulai minggu depan aku bisa memberimu pekerjaan. Ayu berdiam. Kata mimpi tidak cukup untuk menggambarkan tawaran itu. Pekerjaan apa? Sebagai asisten pribadi. Tidak sulit, banyak hal bisa dipelajari. Dan aku membutuhkan seseorang yang bisa dipercaya. Ayu menggigit bibirnya. Tapi saya tidak bisa melihat. Itu bisa diatur, jawab Min Jun tanpa ragu. Aku tidak menawarkan pekerjaan untuk kemampuan matamu. Aku menawarkan itu untuk ketulusanmu. Ayu tak bisa menahan air mata tipis yang menggantung di bulu matanya. Kenapa Tuan membantu orang seperti saya? Untuk pertama kalinya, Min Jun senyum sedikit. Senyum yang menghangatkan udara dingin di sekitar mereka. Karena kadang, orang yang paling tidak dilihat dunia, justru orang yang paling layak diperhatikan. Ayu tak mampu menjawab.
Ia hanya menggenggam kartu nama pemberian Minjun tanpa sadar bahwa benda kecil itulah yang kelak akan mengubah seluruh kisah hidupnya. Keputusan Ayu untuk menghubungi Minjun bukan keputusan yang mudah. Sesampainya di rumah malam itu, setelah ibunya tertidur, ia duduk di lantai sambil menatap kartu nama itu. Atau lebih tepatnya, menatap bayangan kabur yang ia tahu adalah kartu nama. Hanya selembar kertas kecil, tapi rasanya seperti beratnya satu dunia. Haruskah? Bisiknya pada diri sendiri. Ia takut berharap. Takut menaruh harapan pada seseorang yang dunianya terlalu jauh dari jangkauannya. Namun ia juga tahu bahwa hidupnya berada dalam keadaan genting. Uang tabungan mereka tidak sampai seminggu. Ibu butuh obat. Ia butuh pekerjaan apapun itu. Tangannya gemetar ketika menyentuh tombol telepon. 1 nada sambung. 2, 3. Kemudian suara dalam dan tenang itu muncul. Ini Choi Minjun. Ayu langsung terdiam. Nadinya berdetak cepat seperti burung kecil yang ingin lepas dari sangkarnya. Tuan, ini saya, Ayu. Suara Ayu nyaris tidak terdengar. Aku ingat. Nada suara Minjun berubah lebih lembut. Apa kau sudah berpikir? Ayu menggigit bibirnya hingga terasa pedih. Saya menerima tawaran itu jika masih berlaku. Masih. Datang ke kantor besok pagi. Lantai 27. Aku akan menunggumu. Baik. Ayu menelan ludah. Terima kasih banyak, Tuan. Beristirahatlah. Mulai besok, hidupmu akan berubah. Klik. Telepon terputus. Ayu menahan nafas. Berubah? Bisiknya seperti seseorang yang takut percaya. Ia rebah di kasur tipisnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidur dengan dada yang sedikit lebih ringan. Keesokan harinya Ayu berangkat dengan pakaian terbaik yang ia punya. Sederhana, tapi bersih. Ia bahkan mengikat rambutnya pelan-pelan agar terlihat rapi. Ketika ia tiba di gedung Hua Corporation, ia menarik nafas panjang. Gedung itu menjulang setinggi langit, terbuat dari kaca yang memantulkan cahaya matahari. Ia tidak bisa melihatnya jelas, tapi ia bisa merasakan panasnya di kulit wajahnya. Aku bisa, bisiknya pada diri sendiri. Ia menggenggam tongkat lipatnya dan melangkah masuk. Para karyawan yang berjalan cepat di lobi memperhatikannya. Ada yang melirik iba, ada yang heran. Ada yang menganggapnya tersesat. Tapi Ayu tetap berjalan. Di depan lift, seorang resepsionis menyapanya. Selamat pagi, bisa saya bantu? Saya ada janji dengan Tuan Choi Minjun, jawab Ayu pelan. Resepsionis itu langsung berdiri tegak. Oh, silahkan naik. Lift kanan, lantai 27. Saya akan beritahu beliau bahwa Anda sedang naik. Ayu mengangguk dan melangkah menuju lift. Ketika pintu lift tertutup, ia memeluk tasnya erat-erat. Hari ini awal baru. Namun ia tidak tahu bahwa awal yang menantinya jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Ketika pintu lift terbuka, Ayu disambut koridor sunyi dengan karpet tebal. Ia berjalan pelan-pelan mengikuti suara dering jam dinding dan samar percakapan dari ruang jauh. Seorang wanita bersetelan rapi menghampirinya. Selamat pagi, Nona Ayu. Saya sekretaris XCO. Silakan masuk. Pintu besar itu terbuka. Dan Ayu masuk ke ruangan yang terasa seperti dunia lain. Aroma kopi hitam. Sunyi seperti perpustakaan. Dan di ujung ruangan, suara langkah seseorang mendekat. Selamat datang. Ayu menoleh. Samar-samar, ia melihat sosok pria tinggi bersiluet kuat berdiri di dekat jendela besar. Cahaya matahari dari belakang membuat wajahnya sulit terlihat.
Namun Ayu tahu suaranya. "Tuan Minjun, duduklah." Ia menarik kursi untuk Ayu. Tindakan yang membuat Ayu semakin tidak terbiasa. "Mulai hari ini, kau bekerja denganku." Ayu mengangguk. "Tugas saya apa saja, Tuan?" "Pertama, kau tidak perlu memaksakan diri. Aku tahu kondisi matamu. Aku sudah menyesuaikan beberapa hal di ruanganku untuk memudahkanmu." Ayu tercengang. "Kenapa sampai sejauh itu?" Minjun menatapnya lama, namun Ayu hanya melihat bayangan samar. "Kau akan tahu nanti." Ia lalu menyerahkan ponsel khusus dan earphone kecil. "Ini alat bantu. Aku akan memberimu instruksi melalui ini. Kau hanya perlu mendengarkan dan menjalankan." Ayu menerima ponsel itu dengan dua tangan, seolah menerima sesuatu yang suci. "Tuan, saya tidak tahu bagaimana membalas semua ini." "Kau tidak perlu membalas apapun untuk saat ini." "Untuk saat ini?" Kata itu menggantung di udara, penuh misteri yang tak bisa Ayu baca. Minjun lalu berdiri lebih dekat. Sebelum mulai, ada satu hal lagi. Ayu mendekatkan tubuh. "Ya Tuan, aku ingin kau tahu sesuatu." Minjun berhenti, lalu berkata pelan, hampir seperti rahasia penting. "Di dunia ini, tidak ada satupun keberhasilan yang lahir dari keberuntungan, termasuk kehadiranmu di sini." Ayu terdiam. "Jadi, jangan pernah berpikir bahwa kau berada di tempat yang salah. Aku yang memilihmu." Kalimat itu menembus dada Ayu seperti cahaya kecil yang tiba-tiba menyelinap ke dunia gelapnya. Hari itu, Ayu resmi bekerja sebagai asisten Minjun. Namun ia sama sekali tidak tahu bahwa pria itu sebenarnya telah memperhatikannya jauh sebelum malam ketika hujan merenggut harapan Ayu. Ia tidak tahu bahwa Minjun telah menyimpan rasa yang tidak seharusnya dimiliki seorang CEO kepada gadis miskin yang bahkan kesulitan melihat wajahnya. Dan ia tidak tahu bahwa kartu kecil yang ia terima malam itu adalah awal dari takdir yang akan mengikat mereka dalam cara yang tak pernah ia bayangkan. Gadis miskin dicerai karena buta, tak disangka diperhatikan CEO dan dijadikan istrinya. Hari pertama bekerja membuat Ayu merasa seolah berjalan di dunia yang asing. Segala hal di kantor Minjun terlalu besar, terlalu mewah, terlalu jauh dari hidupnya. Bahkan suara mesin fotokopi pun terdengar seperti sesuatu dari masa depan. Ayu berdiri di samping meja Minjun, mencoba memegang pena dan mencatat sesuatu dengan tulisan yang rapi. "Jika kau kesulitan, katakan," ucap Minjun tanpa menoleh. Ayu terkejut, karena ia merasa Minjun bisa melihat kegugupannya meski tidak menghadap. "Saya baik-baik saja, Tuan." "Jujurlah." Ayu menggigit bibir. "Saya terbiasa beradaptasi, tapi mungkin membutuhkan waktu sedikit lebih lama dari orang lain." "Orang lain tidak penting." Minjun menatapnya. "Hanya kau." Ayu langsung menunduk, pipinya memanas. "Terima kasih, Tuan." "Kau tidak perlu selalu memanggilku Tuan. Minjun sudah cukup." Ayu terpaku. "Tapi saya hanya pekerja." "Dan aku atasanmu. Jika aku bilang boleh, maka boleh." Ayu mengangguk pelan. "Baik Tuan Minjun." Minjun menahan senyum tipis. Dalam 3 hari bekerja, Ayu mendengar banyak rumor dari karyawan lain. Kabarnya, CEO muda Hua Corporation itu terkenal dingin, tak pernah senyum, bahkan tidak pernah memberi perhatian pada siapapun. Namun bagi Ayu, semua itu terasa tidak masuk akal. Minjun tidak pernah meninggikan suara kepadanya, tidak pernah bersikap kasar, tidak pernah memperlakukannya seperti beban. Sebaliknya, pria itu memberikan instruksi dengan sabar, menyesuaikan jadwal agar Ayu bisa mengikuti, memberitahu arah ruangan tanpa menggurui. Dan yang paling mengejutkan,
Ia selalu berjalan di samping Ayu sedikit lebih dekat dari yang seharusnya, seolah takut Ayu tersandung. Pada hari keempat, Ayu memberanikan diri bertanya, "Tuan Minjun, boleh saya tanya sesuatu?" Jika kau sudah mulai bertanya sebelum izin, berarti pertanyaannya penting. Jawab Minjun tanpa menoleh. Ayu meremas jemarinya. "Kenapa? Kenapa Tuan begitu baik pada saya?" Hening. Senyap ruangan bisa menelan nafas Ayu. Setelah beberapa detik, Minjun berkata pelan, "Karena dunia tidak pernah baik padamu." Ayu tercengang. "Bagaimana Tuan tahu?" "Ada hal yang hanya terlihat kalau seseorang mau melihat dengan benar. Dan kau selama ini tidak pernah terlihat oleh siapapun." Ayu menunduk, menahan air mata tipis. Namun yang membuat dadanya semakin kacau adalah kalimat berikutnya. "Tapi aku melihatmu." Ayu tak berani bertanya apa maksudnya. Suatu sore, Minjun meminta Ayu mengatur beberapa berkas penting. Tumpukan map entong berada di atas lemari rendah, dan Ayu harus membungkuk untuk meraihnya. Sekali, dua kali, ia berhasil. Namun ketika ia meraih map ketiga, sudut kertas itu tersangkut dan jatuh. Refleks, Ayu meraba-raba mencari map itu. Sebelum ia menemukannya, tangan lain menyentuh punggung tangannya. Ayu terkejut. Itu bukan sentuhan kasar. Itu bukan sentuhan dingin. Itu sentuhan hangat yang membuat nafas Ayu tersendat. "Sini." Suara Minjun rendah, dekat, sangat dekat. Ia membantu Ayu mengambil map itu. Ayu menarik tangannya, wajahnya memerah. "Maaf, saya tidak bermaksud." "Tidak apa." Minjun mengangkat map itu dan menyerahkannya. Namun matanya tak lepas dari wajah Ayu. "Kau masih gugup denganku?" tanyanya tiba-tiba. Ayu kaget. "Saya hanya tidak biasa merasa..." Minjun menyandarkan punggungnya ke meja. "Aku juga tidak." "Aku juga tidak biasa?" Ayu menoleh. "Tidak biasa apa?" Minjun menatapnya lama, sangat lama. Hadirnya seseorang di dekatku yang membuat ruangan terasa berbeda. Ayu menahan nafas. Minjun lalu berkata, "Biasanya aku tidak suka orang berada terlalu dekat. Tapi entah kenapa aku tidak keberatan jika itu kau." Ayu mengerjap pelan. Kalimat itu mengalir ke telinga Ayu seperti angin hangat yang datang dari tempat jauh. Menenangkan sekaligus menggetarkan. Malam itu setelah Ayu pulang, Minjun duduk sendirian di ruangannya. Lampu sudah redup, hanya lampu meja yang menerangi dokumen-dokumen bertumpuk. Ia membuka laci kecil di mejanya. Di dalamnya ada sebuah foto. Foto seorang gadis dengan seragam sekolah lusuh. Tersenyum kecil sambil membawa sekotak roti. Ayu. Senyum yang sama, namun jauh lebih muda. Minjun memandang foto itu lama, sangat lama. "Kau benar-benar tidak ingat aku ya?" gumamnya. Ia mengangkat foto itu, mengusap bingkainya. "Dulu, aku anak laki-laki yang kau tolong ketika seluruh sekolah menertawakanku karena tidak membawa bekal. Senyap. Kau memberiku roti itu dan bilang aku tidak boleh menyerah meski seluruh dunia membenciku." Minjun tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah ia tunjukkan di kantor. "Dan aku menyimpan wajah itu selama bertahun-tahun. Wajah gadis miskin yang pernah membuatku merasa hidup." Ia menutup matanya sejenak. "Aku mencarimu. Bertahun-tahun." Nafasnya bergetar, tak pernah ia sadari. "Dan sekarang, kau akhirnya di sini lagi." Ia menyentuh foto itu sekali lagi sebelum memasukkannya kembali ke laci. "Tapi, kau tidak boleh tahu." Suaranya lirih, seperti janji yang mengikat diri sendiri. "Tidak sekarang." Lampu padam. Malam menyelimuti ruangan,
Dan rahasia itu tetap terkunci di hati seseorang yang tidak pernah terlihat hangat bagi dunia. Kecuali oleh satu gadis buta, yang tidak pernah menyadari bahwa ia telah menjadi cahaya seseorang sejak lama. 3 minggu bekerja, Ayu mulai terbiasa dengan ritme kantor. Ia mulai mengenali suara printer setiap pagi, wangi kopi yang diseduh sekretaris, dan langkah cepat Minjun ketika sedang marah pada rapat. Namun tidak semua orang menyukai kehadirannya, terutama seseorang bernama Han Suyon, direktur operasional. Wanita elegan, cantik, dan pintar. Orang yang konon paling dekat dengan Minjun sejak lama. Suyon menatap Ayu seperti menatap bayangan kotor di lantai mermer. Suatu siang, ketika Ayu sedang merapikan dokumen, Suyon berdiri di pintu. Jadi, ini gadis itu. Nada suaranya lembut, tapi mengandung racun. Ayu membungkuk sopan. "Selamat siang, Direktur." Suyon menatapnya dari ujung rambut sampai ujung sepatu. "Jadi kau yang dipilih Minjun untuk jadi asisten pribadinya?" Seorang gadis dengan keterbatasan. Ayu menelan ludah. "Saya hanya melakukan yang saya bisa, Direktur." Suyon melangkah mendekat. "Bagaimana caramu membaca dokumen? Bagaimana memeriksa email? Jangan bilang Minjun yang mengurus semua itu untukmu." Ayu menunduk. "Tidak, Direktur. Saya punya sistem sendiri." "Tentu saja. Sangat menarik." Lalu ia mendekatkan wajahnya ke telinga Ayu. "Tapi ingat, gadis kecil." Bisikannya dingin. "Tempat ini tidak cocok untuk orang sepertimu. Minjun itu baik, tapi dunia ini tidak." Ayu terdiam. Nafasnya tercekat. Dan saat itu pula, suara langkah berat terdengar di belakang mereka. "Apa yang sedang kau lakukan, Suyon?" Suyon menoleh cepat. "Oh, Minjun, aku hanya berbicara." Dengan mengintimidasi asistennya? Nada suara Minjun rendah dan berbahaya. Ayu menegang. Ia tidak pernah mendengar Minjun marah untuk dirinya. Suyon melengos. "Aku hanya khawatir kau jangan pernah bicara seperti itu pada Ayu lagi." Minjun menatapnya tajam. "Tidak ada pembahasan." Suyon menggigit bibirnya. "Kau berubah." "Ya, karena ada orang yang membuatku berubah." Kalimat itu membuat dunia Ayu berhenti berputar. Suyon menatap Ayu dengan kebencian yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Lalu ia pergi dengan langkah yang keras. Ayu memegangi dadanya, berusaha mengatur nafas. "Tuan, seharusnya tidak membela saya begitu." "Ayu," suara Minjun melembit drastis. "Jangan biarkan orang membuatmu merasa lebih rendah daripada mereka." "Tapi, saya hanya seorang pekerja kecil." "Bukan itu." Minjun mendekat pelan. "Kau penting." Ayu menahan nafas. "Penting? Bagaimana maksud Tuan?" Minjun tak menjawab. Matanya, yang tidak jelas bagi Ayu, menahan banyak hal yang tidak bisa ia ucapkan. Malam itu Ayu pulang terlambat karena harus membantu Minjun menyusun proposal penting. Ibu sudah menunggunya sambil duduk di tikar. "Ayu, kau kelihatan kelelahan. Apa beban kerjamu terlalu berat?" Ayu menyenyum kecil. "Tidak, Bu. Hanya banyak hal baru yang harus dipelajari." Ibu memegang tangan Ayu. "Ada yang berbeda darimu." Ayu kaget. "Berbeda bagaimana?" Ibu mengusap pipi Ayu pelan, seolah mencari sesuatu yang tersembunyi. "Dulu, Ayu, wajahmu selalu murung. Sekarang meski lelah, ada cahaya kecil di wajahmu." Ibu tersenyum lembut. "Apakah ada seseorang yang memperlakukanmu dengan baik?" Ayu tersentak. "Bu, tidak ada. Saya hanya bekerja." "Tidak apa-apa kalau ada.
Kau pantas mendapatkan seseorang yang melihatmu. Bukan hanya matamu, tapi hatimu. Ayu menggenggam tangan ibunya. Perih menyeruak di dadanya. Bu, saya hanya takut berharap. Ibu menggeleng pelan. Tidak semua harapan itu menyakitkan, Nak. Ayu ingin percaya, tapi dunia terlalu sering melukainya. Beberapa hari kemudian, Minjun pergi dinas luar kota. Hanya 3 hari. Namun kantor terasa sepi. Ruangan terasa lapang dan dingin tanpa suara langkahnya. Tanpa suara nafasnya ketika berpikir keras. Tanpa aroma parfumnya yang samar. Ayu sendiri tidak sadar bahwa ia sering menoleh ke arah pintu, seolah menunggu seseorang muncul. Pada hari kedua, telepon kantor berdering. Ayu mengangkat. Halo, ruang CEO? Aku. Ayu kaget. Oh, Tuan Minjun, apakah perjalanan lancar? Nada suaranya terdengar berbeda. Lebih dalam, lebih merindukan. Aku ingin memastikan kau baik-baik saja di kantor. Ayu mencengkram telepon erat-erat. Saya baik-baik saja, Tuan. Kau makan siang? Sudah, Tuan. Tidak telat? Hanya sedikit. Jawab Ayu jujur. Jangan begitu. Ayu tersenyum kecil. Tuan seperti mengkhawatirkan saya. Hening, diikuti suara nafas Minjun yang terdengar dekat. Memang. Ayu membeku. Memang. Aku memang mengkhawatirkanmu. Suasana menjadi aneh. Hati Ayu berdetak terlalu cepat. Tuan, saya... Ayo. Suara Minjun menjadi rendah, hampir berbisik. Aku akan pulang besok. Tunggu aku. Klik. Sambungan terputus. Ayu menatap ponsel itu, seolah benda itu adalah rahasia paling besar dalam hidupnya. Tunggu aku. Sejak kapan seorang CEO berkata begitu pada asistennya? Ia memeluk ponsel itu di dada. Dadanya menghangat. Ia tahu itu salah. Ia tahu ia hanya pekerja. Tapi ia adalah gadis. Gadis yang akhirnya diperhatikan seseorang yang paling tidak mungkin memperhatikannya. Dan untuk pertama kalinya, Ayu tidak mampu menolak rasa itu. Keesokan harinya, Minjun kembali ke kantor. Namun berbeda dari biasanya. Ia datang dengan wajah muram, jauh lain tegang, dan aura gelap yang membuat semua karyawan diam. Ayu menyadari itu dari langkahnya. Langkah Minjun tidak lembut seperti biasanya. Terlalu cepat, terlalu berat. Tuan? Ayu, masuk ruanganku. Mereka masuk. Minjun menutup pintu pelan tapi tegas. Ayu bisa merasakan ketegangan di udara. Ada apa, Tuan? Minjun berjalan mendekat. Begitu dekat. Hingga Ayu bisa mencium aroma parfumnya. Ayu, mulai hari ini jangan pergi sendirian pulang. Ayu mematung. Kenapa? Kemarin malam seseorang mengikuti rumahmu. Ayu terkejut. Apa? Bodyguardku melihatnya. Sosok pria. Tidak jelas siapa. Ayu mundur satu langkah, gemetar. Tapi kenapa seseorang mengikuti saya? Minjun menggenggam bahu Ayu. Sentuhannya kokoh dan hangat. Aku tidak tahu. Tapi aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Ayu menunduk. Bukan karena takut, tapi karena jantungnya berdetak terlalu keras. Dan Minjun masih memegang bahunya ketika ia berkata, Ayu, mulai saat ini, aku yang akan menjemputmu. Kalimat itu jatuh seperti hujan yang menghantam tanah kering.
Ayu menelan ludah. Tuan, tidak perlu sejauh itu. Perlu. Kenapa? Minjun mendekat. Lebih dekat. Hingga Ayu bisa merasakan hembusan napasnya. Karena ada jeda pelan, nyaris seperti bisikan yang tidak boleh terdengar dunia. Karena kau penting bagiku. Ayu membeku. Dunia berhenti. Napasnya patah. Dan ia tahu, ini bukan lagi hubungan CEO dan asisten. Ini sudah melangkah terlalu jauh. Terlalu dalam. Terlalu berbahaya. Sore itu, Ayu duduk di kursi penumpang mobil hitam Minjun. Ia masih canggung. Kedua tangannya di pangkuan. Sementara gemetar halus tidak bisa ia hilangkan. Minjun menoleh sedikit. Kau nyaman? Sangat nyaman, Tuan. Terlalu nyaman. Gumam Ayu pelan. Minjun hampir tersenyum. Kalau terlalu nyaman, berarti bagus. Kau sudah cukup menderita selama ini. Ayu menunduk. Ia tidak tahu kenapa kalimat sederhana itu membuat dadanya panas. Mobil melaju perlahan menuju rumah kecilnya. Tapi sesuatu berubah. Aroma mobil, suara mesin, kehadiran Minjun begitu dekat. Semua membuat ruang sempit itu terasa seperti dunia baru yang belum pernah Ayu sentuh. Ayu, Minjun tiba-tiba berkata, jika suatu hari aku mengatakan sesuatu yang membuatmu takut, kau janji tidak akan lari? Ayu terpana. Tuan, bicara apa? Minjun tidak menjawab. Ia hanya mengusap setir dengan ibu jarinya, seakan sedang menahan sesuatu. Aku hanya tidak ingin menghilangkan seseorang yang baru aku temukan, katanya pelan. Ayu mencengkeram rok di lututnya. Ia tidak boleh menyalahartikan, tidak boleh berharap. Tapi Minjun terus berkata, kau mungkin tidak tahu, tapi kehadiranmu membuat kantor lebih tenang, lebih hangat, lebih hidup. Ayu membeku. Tidak pernah ada seorang pun yang mengatakan hal seindah itu padanya. Terima kasih, Tuan. Ucap Ayu lirih, nyaris berbisik. Mobil berhenti. Rumah Ayu sudah terlihat di depan. Minjun menoleh kepadanya, suaranya lembut tapi tegas. Aku akan menjemputmu lagi besok. Lalu ia menambahkan, bukan sebagai perintah, tapi sebagai keinginan. Ayu tidak bisa menjawab. Hanya angin malam yang menjawab dengan hembusan kecil. Keesokan harinya, Ayu masuk kantor lebih pagi. Ia sedang mengecek jadwal rapat ketika suara sepatu berdecit pelan di dekatnya. Terlalu pagi untuk bekerja, Ayu. Ayu tegang. Itu suara yang ia kenal. Tuan Minjun? Tapi Tuan biasanya? Ayu merapikan dokumen dengan gugup. Saya hanya ingin menyelesaikan revisi proposal sebelum rapat siang. Minjun mendekat. Ayu mendengar langkahnya. Setiap langkah terasa seperti tekanan lembut di udara. Ayu, katanya, bolehkah aku duduk di sini? Ayu mengangguk walaupun ia tidak melihatnya. Tentu saja, Tuan. Kursi di sebelahnya ditarik. Minjun duduk sangat dekat. Begitu dekat hingga Ayu bisa merasakan hangat tubuhnya. Mengapa Tuan duduk di sini? Ayu bertanya pelan. Karena aku ingin. Jawabnya tanpa ragu. Ayu menghela napas. Tuan, kalau saya terlalu dekat, saya mohon berikan batas. Saya tidak ingin merepotkan. Minjun tertawa pelan. Bukan mengejek, tapi mengelus.
Ayu, dunia terlalu kejam padamu. Ia mencondongkan diri sedikit. Aku ingin menjadi tempat kau beristirahat. Ayu berhenti bernapas sejenak. Tidak ada yang pernah mengatakan hal seperti itu padanya. Namun sebelum ia bisa meresapi kalimat itu, pintu tiba-tiba terbuka. Suyon berdiri di sana. Matanya membesar, melihat kedekatan mereka. Mata yang, walaupun Ayu tidak dapat melihatnya, ia bisa merasakannya seperti pisau. Oh, suara Suyon menegang. Maaf mengganggu, sepertinya aku datang di waktu yang salah. Minjun menoleh dingin. Kau butuh apa? Rapat jam 2, aku ingin mengecek revisinya. Sudah dikerjakan Ayu, dan aku percaya hasilnya. Ayu menunduk. Kata-kata itu terasa seperti pelukan yang menenangkan sekaligus menakutkan. Suyon berjalan mendekat. Bolehkah kulihat, Ayu? Ayu mengelurkan berkas. Namun saat Suyon mengambilnya, ia berbisik dekat telinga Ayu. Jangan terlalu dekat dengannya. Kau tidak tahu apa yang sedang kau masuki. Ayu membeku. Minjun langsung menatap tajam. Aku mendengar itu. Suyon tersenyum palsu. Maaf. Aku lupa kau selalu mendengar segalanya jika menyangkut gadis ini. Lalu ia pergi, meninggalkan keduanya dalam keheningan yang penuh ancaman. Siang itu, rapat berlangsung tegang. Minjun tampak gelisah, bukan karena materi rapat, tetapi karena pandangannya yang Ayu hanya bisa rasakan terus mengarah padanya. Ayu duduk di pojok ruangan, mencatat sesuai tugas. Namun setiap kali Minjun berbicara, nada suaranya berubah ketika ia menoleh ke arah Ayu. Ayu tahu semua orang menyadarinya, dan itu membuatnya gugup. Setelah rapat selesai, Ayu kembali ke meja. Namun ponselnya bergetar. Nomor tidak dikenal. Ayu mengangkat. Halo? Tidak ada suara. Hanya napas berat. Halo? Siapa? Napas itu semakin keras. Lalu suara serak pelan terdengar. Kau pikir kau bisa mencuri semuanya begitu saja? Dasar perempuan tidak tahu diri. Ayu menegang. Tangan kirinya gemetar. Siapa? Saya tidak mengerti. Kau akan mengerti segera. Klik, telepon terputus. Ayu memeluk ponsel itu. Rasanya dingin, lidahnya keluh. Sekitar 1 menit berlalu sebelum suara langkah cepat menghampirinya. Ayu! Minjun, nadanya panik. Ada apa? Kau terlihat pucat. Ayu membuka mulut, tapi suaranya hilang. Ia hanya menggeleng, lalu berkata dengan napas patah. Seseorang menelpon saya. Minjun langsung mengambil ponselnya. Siapa? Tidak tahu. Dia bilang hal yang mengancam. Wajah Minjun menggelap, sangat gelap. Ayu, ia memegang kedua bahunya. Mulai sekarang, jangan jauh dariku. 1 menit pun tidak. Tuan, Minjun menatapnya dalam. Suaranya rendah, seperti angin sebelum badai. Tidak ada yang boleh menyakitimu. Tidak lagi. Ayu menelan ludah. Hatinya bergetar. Ada sesuatu yang tak ia mengerti. Namun, ia bisa merasakannya. Minjun menyimpan masa lalu yang gelap. Sesuatu yang berbahaya. Sesuatu yang mungkin akan menyeretnya juga. Dan ia mulai takut. Bukan pada ancaman itu, tapi pada kenyataan bahwa ia tidak ingin menjauh dari Minjun meski bahaya semakin dekat. Hari itu cuaca turun hujan. Langit abu-abu. Seolah kota ikut memahami rasa gelisah Ayu yang belum hilang sejak telepon misterius itu. Ketika ia tiba di kantor bersama Minjun, sesuatu sudah berbeda. Aura Minjun berubah gelap, sangat gelap. Ia bersikap protektif, bahkan berlebihan. Ayu, kau berjalan di sisi kanan. Jangan jauh. Tuan, saya... Jangan bantah. Nada itu
Bukan nada CEO yang sedang memberi instruksi. Itu nada seseorang yang takut kehilangan. Saat mereka masuk, semua karyawan menunduk. Mereka tahu ada sesuatu. Keheningan terasa seperti pisau. Dan ketika Ayu duduk di meja, Minjun menatapnya lama. Aku memasang bodyguard di luar gedung. Katanya pelan. Kalau ada yang mencurigakan, mereka akan segera bergerak. Ayu menggigit bibir. Tuan, saya tidak ingin menyusahkan. Kau tidak menyusahkan siapapun. Minjun merendahkan suara. Justru aku yang bersalah membuatmu terjebak dalam ini. Ayu tertegun. Terjebak? Apa maksud Tuan? Minjun memejamkan mata sejenak, lalu berkata, ada hal yang belum bisa kukatakan. Tapi aku janji, aku akan melindungimu. Ayu tahu ada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang gelap dan mengintai di belakang kata-katanya. Namun sebelum ia dapat bertanya, Minjun sudah masuk ruangannya. Pintu tertutup. Dan Ayu kembali sendirian dengan langkah gelisah di hatinya. Siang hari, Suyun mendatangi meja Ayu. Tanpa suara tinggi, tanpa sindiran. Hanya tatapan gelap yang penuh sesuatu. Kau punya waktu? Ayu ragu. Tentu Direktur. Suyun mengajak ke ruangannya. Saat pintu tertutup, suasana terasa seperti ruangan tanpa udara. Suyun meletakkan berkas, namun tidak menyentuhnya. Aku ingin bicara sebagai sesama perempuan. Katanya tiba-tiba. Ayu menegang. Kau tahu? Suyun melanjutkan. Dalam hidup Minjun, selalu ada seseorang yang menyakitinya. Ayu menggenggam jarinya di pangkuan. Apa maksud Anda? Suyun tersenyum miris. Dia tidak pernah membiarkan siapapun masuk. Orang tuanya pergi terlalu cepat, keluarganya kacau, dan wanita yang ia cintai. Ia berhenti. Wanita itu meninggalkannya demi uang. Ayu terdiam. Dadanya terasa sesak. Sejak itu, ia menutup diri. Menjadi manusia dingin. Suyun menatap Ayu tajam. Tapi anehnya, saat kau datang, ada yang berubah. Kau tidak bisa melihat wajahnya, Ayu. Tapi aku bisa. Ayu membeku. Ada cahaya di matanya setiap kali kau duduk di dekatnya. Setiap kali kau bicara. Bahkan, saat kau hanya bernafas, Ayu merasakan tenggorokannya menegang. Namun kau harus tahu, Suyun mencondongkan tubuh, suaranya pelan. Masa lalu Minjun bukan hanya soal cinta yang gagal. Ada hal-hal yang jauh lebih berbahaya. Ayu menelan ludah. Apa itu? Suyun menatap keluar jendela, hujan menetes turun pelan. Seseorang yang pernah hampir menghancurkan perusahaannya. Ia berhenti. Seseorang yang juga bisa menyakitimu. Ayu tiba-tiba merasa udara dingin merambat ke tulang. Ayu, Suyun mendekat. Tahu gadis baik, tapi kau masuk ke dunia yang tidak sederhana. Jika kau semakin dekat dengannya, kau akan menjadi target. Ayu menunduk. Kata-kata itu menembus jantungnya seperti duri. Saya tidak berniat menyakiti siapapun. Bisiknya. Aku tahu. Suyun bangkit. Tapi kadang, hanya keberadaan kita saja sudah dianggap ancaman. Ayu mengangguk perlahan. Ia mengerti. Dan itu menakutkan. Malam itu Minjun menjemput Ayu lagi. Hujan sudah berhenti, meninggalkan bau tanah basah yang lembut. Aku akan antar kau sampai pintu rumah. Kata Minjun. Tuan tidak perlu. Ini bukan soal perlu. Nada itu. Lembut tapi tidak bisa dibantah. Mereka berjalan melalui gang kecil menuju rumah Ayu. Cahaya lampu jalan meredup, dan suara air menetes dari talang terdengar samar. Saat mereka hampir sampai, Minjun tiba-tiba berhenti. Ayu? Ayu berhenti juga. Ya? Aku akan bilang sesuatu. Ia mengambil nafas. Sesudah ini,
mungkin kau akan menyesal mengenalku. Ayu menegang. Tuan? Min Jun menatapnya. Ayu bisa merasakannya meski tak melihat. Seseorang dari masa laluku kembali. Suaranya berubah rendah. Dan dia membenciku. Ayu merasakan nadi di lehernya berdenyut cepat. Kemarin, telepon yang kau terima? Min Jun mengepal tangan. Aku yakin itu dia. Ayu terkejut. Kenapa dia menghubungi saya? Karena kau dekat denganku. Itu yang ingin Min Jun katakan, tapi ia menahan diri. Yang keluar hanyalah, aku akan memastikan kau selamat. Meski aku harus menghadapi masa laluku sendiri. Ayu menggenggam ujung roknya. Tuan, apa yang harus saya lakukan? Min Jun mendekat. Begitu dekat hingga Ayu bisa merasakan detak jantungnya sendiri memantul di telinga. Kau hanya perlu tetap di sisiku. Suaranya pecah. Hanya itu. Ayu merasakan sesuatu menetes ke hati. Hangat, tapi juga menyakitkan. Karena ia tahu, jika ia tetap di sisi Min Jun, ia mungkin akan jatuh cinta. Dan jatuh cinta selalu membuat orang seperti dirinya terluka. Namun sebelum ia dapat menjawab, bruk! Sebuah batu kecil dilempar dari arah kegelapan, menghantam tanah dekat kaki Ayu. Min Jun langsung menarik Ayu ke dalam pelukannya. Ayu! Ayu terkejut, tubuhnya melekat pada dada Min Jun. Jantungnya berdetak tak karuan. Dari kegelapan suara pria terdengar. Kau pikir kau bisa menyelamatkan semua orang? Dasar pengecut. Min Jun bergerak cepat. Memeluk kepala Ayu agar ia tidak mendengar lebih banyak. Namun suara pria itu tetap menusuk telinga mereka. Sekarang, aku akan membuatmu merasakan ketakutan yang sama seperti dulu. Ayu menggigil. Suara itu sama seperti telepon kemarin. Dan ancaman itu bukan lagi bayangan. Ia nyata. Ia dekat. Ia sedang menatap mereka dari kegelapan. Min Jun menggenggam tubuh Ayu erat. Dadanya naik turun cepat. Bukan karena takut, tetapi karena kemarahan yang ia tahan mati-matian. Ayu bisa merasakan detak jantungnya.